Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. Insyaallah pembahasan kali ini masih berkenaan tentang macam-macam mubtada. Mungkin antum sudah mempelajari mubtada dari isim dhahir, dan ini paling banyak. Kemudian dari isim yang dhahir itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Dan sekarang kita masuk pada masdar muawwal. Man yaqra? Siapa yang baca? Siapa yang baca biasanya? Gantian, betul. Bismillah. Qalam alif. Yang ketiga ini sekarang. Jim kan? Yang bawahnya, yang ketiga. Oh, masdar muawwal sudah? Sudah. Oh, masdar muawwal sudah. Seperti masuk al-mubtada ya'ti daiman. Al-mubtada'u ya'ti daiman fi awalil jumlati. Ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun. Tusama lamun Tusama lama. Tusama lama lamal mutada'i. Lamal ibtidai. Lamal ibtidai kama yajuzu an yasbiqahu harfu nafyin au harfu istifhamin. Wala tu'assiru hadhil hurufu alal mutada'i min haitsu i'rabihi. Min haitsu i'rabihi. Bisa i'rabihi, bisa i'rabuhu. Misal Salun lazaitun afdalun min Umar min amrin la zaidun lamul mubtada'i ibtidai zaidun mubtada'un marfu'un bidammati. Terus Wa nailul mutalibi bil bitamni. Bitamani. Enggak boleh salah-salah lagi bacanya. Oh, iya. Antum yang ulang tuh. Harfun nafyin nailu mubtadaun marfuun bidomati. Al anta najihun. Al harfu istifhamin anta dhamirun mabniyun fi mahali raf'in mubtada'in. Ya, perhatikan nih ikhwan. Baca pelan-pelan ya. Kemudian pahami. Kalau pas sendirian persiapkan ini i'rabnya apa? Kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu? Kemudian harokatnya bagaimana dalam sorofnya. Yang ketiga, al-mubtada'u ya'ti daiman fi awalil jumlati. Mubtada datang senantiasa di awal jumlah. Mubtada datang senantiasa di awal jumlah. Ini hukum asalnya. Apakah boleh mubtada diakhirkan? Boleh. Ya, tapi harus ada sebab. Ya. Ada yang wajib? Ya, juga ada sebab. Asalnya mubtada adalah di awal jumlah. Sebagaimana mubtada awalnya juga harus
ma'rifat. Boleh nakirah karena ada sebab. Ghaira annahu yajuzu, kecuali bahwasanya boleh bagi dia antadkhula alaihi lamun maftuhatun, masuk padanya lam yang di fathah. Jadi kalau mubtada di awal boleh dikasih lam maftuhah. Kalau di akhir bagaimana pembahasannya? Kalau di akhir nanti pembahasannya ada di bab nah. Lam ini lam apa namanya? Tusamma lamal ibtidai, dinamakan sebagai lam ibtida. Tusamma itu memang fiilnya majhul, tapi dia asalnya butuh dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama menjadi naibul fa'il. Mana? Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, kembali ke alam atau lamun maftuhah itu. Kemudian maf'ul bih yang kedua lamal ibtida, maka dia tetap menjadi maf'ul bih. Ya, perhatikan karena ada fiil-fiil yang butuh dua maf'ul bih. Meskipun sudah ada naibul fa'ilnya, kalau dia maf'ul bih kedua, jadikan dia tetap mansub. Ya, perhatikan, jangan cuma ya tapi nggak perhatian bacanya. Kama yajuzu, sebagaimana boleh juga an yasbiqahu harfu nafyin, didahului dengan huruf nafi, au harfu istifhamin, atau didahului dengan huruf istifham. Jadi mubtada boleh didahului lam ibtida, lamnya tapi nggak boleh di lam alif tapi lam aja, dan boleh didahului dengan huruf nafi atau juga huruf istifham boleh. Sekarang saya tanya ke antum yang sudah belajar fa'il belum di bab mukhtarat? Sudah belajar naibul fa'il? Sudah, yang lain sudah ya. Sekarang saya tanya ke antum, kama yajuzu, dari siapa? Dari sini kanan dulu. Yajuzu ini fi'il apa? Antum siapa namanya? Eko. Yajuzu fi'il apa? Fi'il madhi atau amr? Fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Ya fi'il mudhari. Ada huruf mudhari'ah. Antum ini terlalu konsentrasi atau gimana? Tegang tak? Saya pelan-pelan nggak teriak-teriak loh. Yajuzu fi'il mudhari. Taunya di mana? Ada huruf mudhari'ah yajuzu. Apa i'rabnya, Mas Eko? I'rabnya apa? Mansub, marfu, majzum. Yajuzu. I'rab pada fi'il itu hanya ada 3. Pada fi'il mudhari, rafa, nasab, jazm. Itu apa i'rabnya? Rafa. Tanda rafanya apa Mas Rohyadim? Tanda rafanya apa? Dhammah. Ya. Kenapa dia rafa? Karena nggak ada yang menasabkan ya. Mana fa'ilnya? Setiap fi'il butuh fa'il kan? Antum siapa namanya? Ahmad. Mana fa'ilnya? Jadi mukhtarat itu pengenalan sambil prakteknya ini. Nanti kalau ini belum paham, nanti pas ketemu babnya, oh gitu. Mana fa'ilnya? Masdar muawwal. Apa? An yasbiqahu. An yasbiqahu itu fi'il atau huruf apa isim? Mas siapa belakang tuh? Yasbiqahu sendiri, yasbiqa itu fi'il, isim atau huruf? Fi'il apa? Apa i'rabnya? I'rabnya apa? Rafa, nasab apa jazm? Nasab karena ada an. Nah, kemudian yasbiqahu, hunya sebagai apa, Pak? Maf'ul bihi. Kalau ada fi'il bersambung dengan dhamir nasab mutasil, maka harf i'rabnya sebagai apa, Pak Bambang?
pasti sebagai fa'il, jangan ragu. An yasbiqau harfu nafyin au harfu istifhamin. Kenapa harfu istifhamin, harfu rofa, kenapa? Atof. Kalau dia atof berarti mana maktufnya? Harfu yang pertama. Kalau dia maktuf, maka harfu yang pertama sebagai apa? Maktuf alaih. Masih ingat? Yang ingat. Ya, sudah. Di sini ya jelas-jelas ya, saya sedikit-sedikit menanyakan ya. Wala tu'athiru hadhil hurufu, dan huruf-huruf ini tidak berpengaruh, tidak memberikan pengaruh, tidak mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi i'rabnya. Kalau rafa ya tetap rafa, enggak menjadi mansub sebagaimana huruf yang masuk pada fi'il mudhari'. Alal mubtada'i, pada mubtada, min haitsu i'rabuhu au min haitsu i'rabihi, ya, dari segi i'rabnya. Kenapa dibaca i'rabihi? Nanti pembahasannya ya pada pembahasan dhorof kalau ketemu. Misalnya ya, la zaidun afdalu min amrin, asalnya itu zaidun afdalu min amrin. Zaidun rafa sebagai mubtada, khabarnya mana? Afdalu. Di sini zaidun lebih utama daripada amr, maka boleh dikasih lamul ibtida. La zaidun afdalu min amrin. La zaidun, lamnya ini lamul ibtida, zaidun mubtada marfu dengan dhamma. Apa fungsinya? Tidak ada di dalam bahasa Arab tambahan sebuah huruf meskipun tidak merubah harokat atau i'rab kecuali ada fungsi. Apa? Taukid, menguat. Sungguh Zaid itu lebih utama dari Amr. Jelas ya ikhwan? Contoh yang kedua, boleh didahului nafi. Manailul matalibi bitamanni. Tidaklah memperoleh hal yang dituntut atau yang dicari dengan angan-angan. Ma di sini huruf nafi. Nailu ini mubtada marfu dengan dhamma. Sekarang saya tanya Mas, setelah Pak Bambang siapa? Mas siapa? Jasman. Ismail. Di sini mubtadanya nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Nakirah. Ma'rifat. Nakirah. Yang benar toh. Hah? Ma'rifat. Kok tahu ma'rifat? Nailu kan nakirah. Nailu kan nakirah kan? Berarti mubtadanya ma'rifat atau nakirah? Saya tanya mubtadanya ma'rifat atau nakirah? Mubtadanya ma'rifat. Karena mubtadanya walaupun disebut nail tapi mubtadanya dia mudhaf kepada ma'rifat, disebut mubtadanya ma'rifat. Kalau pertanyaannya nailu ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Tapi kalau mubtadanya ma'rifat karena dia mudhaf kepada ma'rifat, jadi ma'rifat. Tidak ada ya, atau tidaklah memperoleh yang dicari dengan angan-angan. Semua yang hadir di sini pingin bisa ngomong bahasa Arab, pingin bisa baca bahasa Arab lancar, bener. Antum usahanya apa? Ini datang ya, datang, nggak pernah terlambat kan? Iya, nggak pernah bolong-bolong kan? Persiapan, perhatian dan murojaah. Berarti bukan angan-angan, tapi hanya sekedar hadir jasadnya, ya, pikirannya belayang. Ada yang tempat kerja, ada yang di rumah, ada yang di jalan, maka ini masih kurang ya. Buktinya nanti bisa membuktikan, karena orang angan-angan itu ya bukan hanya sekedar ucapan. Saya gini, saya ingin bisa belajar bahasa Arab, ucapannya, terus badannya udah berangkat, tapi belum dimaksimalkan. Ini juga masih bisa dianggap masih angan-angan. Namanya orang nggak angan-angan benar-benar juhud, sungguh-sungguh ya. Nggak dilihat ya, nggak dilihat apakah dia itu orangnya bagaimana, nggak dilihat. Yang penting juhudnya, sungguh-sungguhnya. Insya Allah nanti bisa. Ya, ma di sini huruf nafi. Huruf nafi itu menafikan tidak.
Bukan, itu menafikan ya. Nailu di sini mubtada marfu dengan dhammah. Kemudian juga bisa didahului huruf istifham. Hal anta najihun? Apakah kamu orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil? Di sini hal, di sini huruf istifham. Anta di sini dhamir mabni ala fath, mabniun alal fath fi mahalli raf'in mubtada. Kenapa fi mahal? Karena dia mabni. Masih ingat enggak i'rab ada berapa? Dalam i'rab itu ada berapa, masih ingat? Misalnya saya tanya ke antum, Zaidun apa i'rabnya? Rofa, tanda rofanya dhammah. Ini namanya i'rab dhahir. Kalau saya bilang anta talibun, anta apa i'rabnya? Fi mahali, berarti ini i'rabnya fi mahal. Kalau saya tanya ke antum, al-qadi dhahaba, apa i'rabnya al-qadi? Marfu, tanda rofanya dhammah muqaddar. Ini namanya muqaddar. Satu lagi, kalau ana bilang ke antum ismu kana, isim idhofanya kepada fiil. Ya, ismu kana, berarti dia apa namanya? I'rabnya apa? Dia mudhof dhammah ya, di mudhof alal hikayah. Jadi i'rab itu ada 4. Kalau enggak dhahir muqaddar, kalau enggak muqaddar mahal, kalau enggak mahal mahki alal hikayah mahki. Yaitu ya. Dan sering ketemu di kitab, cuma kadang kita enggak perhatian atau sering enggak perhatian. 6. Isim dhahir kapan? Ya pada isim-isim yang bisa didhahirkan, dinampakkan. Ya. Isim yang muqaddar yang mana? Isim mangkus sama isim maksur. Nah, yang mahal apa? Isim yang mabni, jumlah sama syibul jumlah. Jelas? Ya. Ada pertanyaan ya kawan? Jadi mubtada boleh dikasih lam ibtida, boleh dikasih huruf nafi, boleh kasih huruf istifham kalau mubtadanya di awal. Ada pertanyaan monggo? Jatmiko mirip dengan Idris dulu. Ini siapa namanya? Giri, Sunan Giri. Mirip dengan Lian Rizki. Mirip-mirip orang ya. Ini Pak Eko juga ya namanya. Mirip Pak Khairun. Mirip-mirip. Saya punya teman, punya kenalan mirip-mirip proses. Kalau diketemu malah saudara kembar. Ayo nomor 4. Siapa yang baca? Antum monggo. Siapa yang mau baca wis? Siapa yang mau baca dulu? Antum siap? Ya. Merbat. Ar-rabi'u al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amsilatis sabiqati haitsu innal Haisu ina atau anna? Ina ya. Habis haisu ya. Sahih. Habis haisu itu ina atau ana? inna Ina, sahih. Haitsu innal qaidata. innal qa'idata indal arabi adamu jawazil ibtida'i bin nakirati wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyati. Alif idza kana mausufan mithlu rajulun karimun indana al mubtada'u rajulun nakiratun li'annahu mausufun. Al ba idza udifu Idza udifa adhafa yudifu yudifu. Sekarang kalau adhafa dimajhulkan menjadi udifa. Kalau adhafa yudifu ya, yudafu. Itu kalau dimajhulkan yudafu, diidhafakan. Kalau fi'il madhi udifa. Adhafa udifa. idza udifa ila nakiratin mithlu talibu ihsanun Talibu ihsan kan mudhaf, antum bahasanya mudhaf. talibu ihsanin waqifun Naam. al mubtada'u
talibu nakiratun li'annahu udifa ila nakiratin. Ya. Jim idza sabaqahu nafyun. Mithlu ma zalimun naji'un. Al-mubtada'u zalimun nakiratun li'annahu masbuqun binafyin. Dal idza sabaqahu istifhamun. Mithlu hal rajulun fikum. Al-mubtada'u rajulun nakiratun li'annahu masbuqun bistifhamin. Nah, ya ikhwan, perhatikan. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya mubtada itu asalnya di awal. Maka boleh dikasih lam ibtida, huruf nafi atau istifham. Yang kedua, al aslu fil mubtada'i, asal pada mubtada an yakuna ma'rifatan, dia ma'rifat. Asal mubtada ma'rifat. Asal khobar nakirah. Ya. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang berlalu. Zaitun nama orang ma'rifat. Zaitun qaimun misalnya. Ma'rifat kan? Ar-rajulu jalisun, ar-rajulu ma'rifat, ada alif lamnya. Ya. Nailul matalibi, dia mudhaf kepada ma'rifat, ma'rifat. Ana talibun, isim dhamir ma'rifat. Hada talibun, ma'rifat karena isim isyarah dan seterusnya. Asalnya semacam itu. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang berlalu. Haitsu innal qaidata, yang mana bahwasanya kaidah indal arabi, menurut orang Arab, ada mujawazil ibtida bin nakirah. Tidak boleh ya mendahulukan dengan nakirah. Tidak boleh memulai sebuah ucapan, sebuah kalimat, sebuah kalam dengan nakirah. Asalnya semacam ini menurut orang Arab. Waqad yaqa'u, qad masuk kepada fi'il mudhari, artinya jarang-jarang atau sering-sering. Kalau di sini jarang, ya. Waqad yaqa'ul mubtada'u, terkadang mubtada itu terletak nakiratan, dalam kondisi nakirah. Fil halatil atiyah, pada keadaan-keadaan yang berikut. Sebenarnya banyak, cuma yang paling sering ketemu 4 keadaan ini. Ya, sebenarnya banyak. Ya, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan 8, 9, ada yang menyebutkan 10. Yang pertama, alif idza kana mausufan. Kalau mubtadanya itu disifati, maka boleh dia nakirah. Karena dia disifati. Namanya sifat itu semakin jelas. Misalnya rajulun karimun, laki-laki yang dermawan itu, sudah ada sifatnya. Ya, untuk menjelaskan walaupun dia enggak makrifat, enggak terkenal, tapi karena ada karimun, ada natnya, maka boleh jadi mubtada. Indana, di sisi kami. Rajulun di sini mubtadaun, meskipun nakirah, tapi karena dia disifati mausufun. Karimun sifatun atau na'tun, karena sifat maka dia ikut yang disifati, sama-sama rafa. Indana di sini jar majrur, apa dhorof majrur. Indana, bukan indina tapi indana. Laki-laki yang mulia itu di sisi kami. Dan sifat ini bisa juga enggak nampak. Contohnya kalau ditazghir rujailun indana, apa artinya rujailun? Rajulun shaghirun. Artinya gitu. Sifat cuma tulisannya dibentuk tazghir. Ya. Sebagian mengatakan sebagai sifat apa ya? Maknawi atau sifat apa gitu. Jadi antum jangan terkecoh. Rujailun qaimun, terus antum bingung. Ini mubtada khabar atau rujailun karimun. Mana ini khabarnya? Enggak ada ini. Rujailun mubtada, karimun sifat, enggak ada khabarnya. Salah. Rujailun mubtada, karimun nanti sebagai khabar. Aslinya rajulun shaghirun karimun.
Ini sengaja khobarnya dibikin sama mu'alif indana, gak dibikin rojulun karimun qaimun. Nanti bingung antum khawatirnya. Rojulun mubtada, karimun sifat, qaimun sifat. Maka dibikin model semacam ini. Ben jelas. Ya, jelas ya ikhwan? Yang kedua, ida udifa ila nakiratin, kalau diidofahkan kepada nakiroh. Kalau diidofahkan kepada makrifat, gak usah dibahas. Karena itu termasuk makrifat. Oh, nakiroh ya? Iya. Misalnya apa? Talibu ihsanin waqifun. Murid yang baik. Ngartikannya seperti naat. Kalau antum nggak mau ngartikan seperti naat, berarti dia mudhofun ilaih seperti fa'il atau seperti objek maf'ul bi. Talibu ihsanin, murid pada yang baik itu. Waqifun adalah berdiri atau berhenti. Waqafa itu kalau habis jalan, habis baca namanya berhenti. Kalau waqafa itu habis duduk namanya berdiri. Ya. Waqif, maka ada waqaf. Talibu ihsanin waqifun, murid yang bagus itu berhenti atau berdiri. Di sini talibun sebagai mubtada nakiroh. Loh, kenapa kok bisa jadi mubtada nakiroh? Karena dia diidofahkan kepada nakiroh. Ingat, mubtada nakiroh yang pertama disifati, sama-sama nakiroh. Yang kedua diidofahkan atau disandarkan kepada nakiroh. Kedua ini jelas ya kawan? Yang ketiga, idza sabaqahu nafyun. Kalau didahului dengan nafi, maka boleh dia nakiroh. Seperti tadi manailul matalibi bitamanni. Boleh enggak kalau kita manailun bitamani? Boleh, karena sudah didahului oleh nafi. Contohnya di sini ma dzalimun najihun. Tidak ada orang yang dolim itu sukses. Dolim apapun tidak ada kesuksesan baginya. Loh kok bisa? Lah itu para perampok kok kaya, koruptor kok kaya. Antum lihat itu kayaknya kaya, tapi hatinya gersang. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Makanya jangan berbuat dolim, antum berbuat adil, antum berbuat jujur, antum berbuat ikhlas. Seakan-akan rumahnya jelek, kelihatannya pakaiannya jelek, kendaraannya jelek, tapi hatinya tenang. Padahal kenikmatan paling nikmat itu dalam hati, kekayaan paling kaya dalam hati. Jadi kalau penuntut ilmu itu biasa dalam kondisi kurang, ya. Penuntut ilmu itu biasa dalam kondisi sempit. Kalau penuntut ilmu kekayaannya tambah berlipat-lipat, penuntut ilmu malah khawatir dia nggak jadi istiqomah dalam menuntut ilmu. Meskipun dia pengusaha, meskipun dia asalnya orang kaya, kalau dia menuntut ilmu Allah akan uji dengan kekurangan, ya. Jadi jangan khawatir kalau antum menuntut ilmu kok rasa-rasanya pemasukan tambah berkurang. Karena Allah beri rezeki yang lainnya tuh ketenangan, kenikmatan dalam hati. Dan antum kalau bisa menikmati belajar, bisa menikmati dalam sholat itu luar biasa. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Di dalam dunia itu ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Kalau dia belum pernah masuk ke surganya dunia, gak akan pernah masuk surganya akhirat. Orang menganggapnya apa surga dunia? Ada ini, ada itu. Padahal surga dunia itu khusyuk dalam salat, lezat dalam ibadah. Menuntut ilmu antum merasakan nikmat, membaca merasakan nikmat, mendengar nasihat nikmat. Ini masuk surga dunia. Dan insya Allah itu calon sebagai orang yang akan masuk surga akhirat. Jadi jangan pernah merasa nyesel, jangan pernah merasa kecil hati. Ya, di dunia ini sebentar. Nah ya kawan. Jadi tidak ada orang yang dolim itu sukses. Jadi mubtada'nya di sini dolim nakirah. Loh kok bisa menjadi mubtada? Karena masbukun binafyin, didahului dengan nafi. Nafinya bisa ma, bisa la, ya. Istifham juga bisa hal, bisa a. Boleh nggak istifham selain hal? Ya boleh. Yang penting didahului istifham. Idza sabaqahu istifhamun, kalau didahului istifham, maka mubtada juga boleh nakirah. Contohnya hal rajulun fikum, apakah ada laki-laki pada sisi kalian?
Di sini hal huruf, ya bukan isim. Huruf apa isim ini? Kalau isim apa? Istifham. Kalau isim apa? Man. Ma itu isim. Bedakan. Kalau hal, a ini huruf. Kalau didahului isim, tidak boleh. Kenapa? Karena isim itu berpengaruh. Ya, man anta. Man itu sebagai apa? Isim istifham. Kemudian anta bingung. Man sebagai apa? Man mubtada. Ada yang mengatakan anta sebagai mubtada. Ya, kalau didahului isim. Karena ini didahului huruf, berarti hal nggak ada i'rabnya. Karena dia huruf. Rajulun di sini mubtada marfu. Mubtada kok nakira? Iya, didahului dengan istifham. Fikum nanti jar majrur sebagai khobar kalau awal-awal belajar. Tapi nanti ganti kitab yang lain, maka nanti jar majrur atau dharab majrur itu namanya syibul jumlah muta'alliq. Apa takdirnya? Yastaqiru, istaqarra, mustaqirun dan seterusnya. Kalau contoh yang lain didahului a, istifham a apa? Contohnya mukhtarat sudah ada. Didahului a, istifham. Contohnya apa? Ilmu itu mendengar, memahami, menghafal, mengamalkan, menyebarkan. Kalau sekedar dengar itu belum ilmu. Dengar dan paham, hafal belum ilmu. Dengar, hafal, paham masih kurang sempurna. Dengar, hafal, paham diamalkan, terus disebarkan. Antum tingkat yang mana ini? Baru cuma dengar. Mana? A ilahun ma'allah. A huruf istifham. Ilahun mubtada, ma'allah khobar. Masih lupa? Sudah diingatkan loh, masih lupa? Sehingga contoh banyak sekali ya ikhwan. Jangan bosan-bosan untuk mengulang dan mengulang. Ada pertanyaan di sini? Mubtada boleh nakirah? Apakah hanya ini? Enggak, masih banyak. Ada pertanyaan ya ikhwan? Kalau pertanyaan nggak ada, karena persiapannya nggak tahu dibaca apa enggak. Sudah baca ini persiapannya di rumah? Sudah belum? Siapa yang tidak ngulang selain Pak Bambang, Mas Royadim, Mas Eko? Yang awal baru kenal mulakhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibaca nggak di rumah? Nggak sempat. Dibaca ya kawan, dibaca. Nggak harus banyak-banyak, yang penting antum persiapan baca. Udah ada gambaran loh. Kalau antum mau belajar, di situ udah ada gambaran, ustadznya ngomongin, oh ya. Tapi kalau antum nggak pernah memikirkan ya enggak. Dan memikirkan ilmu itu jauh lebih utama daripada sholat sunnah. Semalam antum baca nggak paham-paham, diputar-putar, itu jauh lebih utama daripada sholat qiyamul lail. Tapi bukan berarti antum mikir terus nggak sholat. Iya, nanti salah paham nanti. Dipikir, dilihat, gini enggak. Ya, ya kalau bisa dijamak lebih bagus. Kalau nggak bisa, memang antum benar-benar memikirkan ya. Ya, nah kadang sering kayak gitu. Ini saya mau sholat malam atau saya baca ini? Kok ini kok ada rumit? Ya baca, tahu-tahu subuh. Antum kalau nikmat baca itu jam 3, jam 2 tahu-tahu subuh. Gak terasa bener, walaupun itu malam. Ya. Pokoknya kalau orang sudah menikmati sesuatu hal yang dimudahkan itu, kayak orang yang sudah kecanduan game, 2, 3, 4, 5 jam, 10 jam gak akan terasa. Sama kalau antum udah baca gak terasa. Makanya Syekh Albani itu beliau di atas tangga 2, 3 jam, 5 jam gak terasa. Tapi kalau malas baca, lihat itu tok itu sudah. Ya makanya ya tergantung kita semangat gaknya. Antum kalau susah tidur itu nggak usah apa-apa, sudah buka kitab aja. Ya. Iya, obat tidur.
Kalau ulama dahulu, ini ulama yang cerita itu banyak ya. Antum baca Al-Bidayah wa Nihayah itu, dan banyak ulama itu, kalau mereka itu ngantuk, buka kitab, melek langsung cerung gitu. Subhanallah. Ya karena yang dibaca dia paham. Kalau ada fikih, ada permasalahan kayak gini. Kalau ada subhat, ini gimana bantahannya? Kalau kita kan beda, kan nggak paham. Lihat itu kayaknya ngantuk. Iya. Iya. Ya tapi kalau antum sabar, insya Allah nanti bisa. Nikmat bener baca kitab itu nikmat. Apalagi misalnya antum paham walaupun ada satu kalimat nggak paham. Dan antum jangan pernah putus asa. Baca kitab itu, kita bukan orang Arab, kita orang Ajam. Itu ada yang paham 50%, ada yang paham 60%, ada yang paham 70-80%. Jarang yang paham bener 100%, jarang. Dan antum nggak usah khawatir. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu terkenal apa? Turjumanul Quran kan. Beliau membaca Al-Quran, mentafsirkan ada beberapa kalimat nggak paham. Sampai bingung, baru tanyakan pada sahabat-sahabat yang kibar, sahabat yang lain, baru paham. Itu beliau asli lahir di Arab, kumpul bersama orang-orang Arab, dan beliau dididik langsung sama Rasulullah. Itu ada kalimat nggak paham. Lah kalau kita datangnya kayak gini, ya makanya kalau nggak paham ya nggak usah khawatir. Yang penting ada semangat terus belajar. Nambah. 6. Kalau antum nggak ada pertanyaan berarti kelihatan persiapannya kurang. Gitu aja, wis gampang. Kalau ini pelajaran umum, misalnya fikih poligami, ya, atau fikih mendidik anak, atau bagaimana solusi remaja, insya Allah pertanyaan banyak. Karena antum paham melihat langsung. Ya. Ya, sekarang yang kelima, siapa membaca? Mas Eko siap? Halo, sudah gitu. Yang membaca siapa? Al-khamisu yuhdhafu 'adatul mubtada'i minal Yuhdafu adatan. adatan. Ya seperti daiman. Daiman artinya apa? Hah? Selalu. Kalau adatan kebiasaan, biasa gitu. Yuhdhafu 'adatan al-mubtada'u minal anawini ka'anawinil kutubi wal qasasi was suhufi ila akhirih. Mithlu al-unwanu halatu raf'il ismi wa taqdiruhu hadhihi halatu raf'il ismi wa qad hudhifa al-mubtada'u wa yuhdhafu aidan al-mubtada'u idza kana al-khabaru masdaran naiban an fi'lihi mithlu sabrun jamilun wa taqdiruhu mauqifuna sabrun jamilun wa qad hudifal mubtada'u kadzalika yuhdhaful mubtada'u idza dalla alaihi dalilun ka an taqula 'alal maktabi jawaban liman sa'ala ainal kitabu ay al-kitabu 'alal maktabi wa qad hudhifal mubtada'u. Nah, pembahasan kelima ya ikhwan. Antum nanti jangan bingung, tiba-tiba tidak ada mubtada, adanya cuma khobar. Yuhdafu 'adatan al-mubtada'u, dibuang biasanya mubtada itu. Mubtada biasanya dibuang. Minal anawini, dari judul-judul, ka'anawinil kutubi wal qasasi was suhuf, dari judul-judul kitab, judul-judul cerita, judul-judul suhuf, itu lembar-lembar. Kayak ini tiba-tiba mulakhasun qawaidul lughatil arabiyyati. Mana mubtadanya? Enggak ada. Mubtadanya mahdhuf. Takdirnya hadza mulakhasun. Kayak antum baca yang di awal-awal seperti antum pembahasan ini. Qawaidun nahwi, mana mubtadanya? Mahdhuf, takdirnya hadhihi qawaidun nahwi. Gitu ya, ikhwan. Ila akhiri. Misalnya al-unwan halatu raf'il ismi, asalnya hadhihi halatu raf'il ismi. Ini adalah keadaan-keadaan rafanya isim. Takdirnya hadhihi halatu raf'il ismi. Wa qad hudifal mubtada'u, sungguh mubtadanya dibuang. Tapi ada enggak judul-judul mubtadanya? Ada.
Seperti kitabnya Syalbani, hadhihi da'watuna, ini adalah dakwah kita. Dakwah tentang memurnikan tauhid, membersihkan kesyirikan. Atau ada kitab Mu'asir, penulisnya kayaknya masih hidup. Kulluna du'at, setiap kita ini adalah dai. Baik itu ada yang menyampaikan dengan tulisan atau dengan lisan. Baik atau yang hanya ajak-ajak atau yang hanya mengeser. Setiap kita itu dai, tapi bukan setiap kita ustadz. Dan walaupun kita ustadz, bukan setiap kita ulama. Karena zaman ini lebih banyak juhala daripada ulama. Ini kenyataan ya. Di zamannya dulu banyak ulama, tapi khotibnya satu. Ya apa? Ya amir, ya alim, ya qaid, ya jadi presidennya, ya ulamanya, ya panglima perangnya, itu jadi contohnya. Kalau sekarang semuanya sendiri-sendiri semua ya. Wa yuhdafu aidan al-mubtada'u, dibuang juga mubtada idza kana al-khabaru masdaran, kalau khabarnya berupa masdar, naiban an fi'lihi, gantian dari fi'ilnya. Misalnya sabrun jamilun, sabrun ini khabar, jamilun naat. Mana mubtada? Hilang. Takdirnya apa? Di sini disebutkan mauqifuna sabrun jamilun wa qad hudifal mubtada'u. Tapi anak kurang setuju. Karena di sini ada tulisan tadi yuhdafu aidan mubtada. Mubtada juga dibuang apabila khabarnya masdar naiban an fi'lihi, masdar pengganti dari fi'ilnya. Harusnya mubtadanya juga semacam itu. Maksudnya apa? Kalau khabarnya sabrun, mubtadanya sabr. Sabruka sabrun jamilun, sabri sabrun jamilun, sabruna sabrun jamilun. Itu lebih mendekati kebenaran. Paham ya ikhwan? Nah kalau ini mauqifuna, apa sikap kita? Sabar yang bagus. Ini kurang pas karena harusnya kalau khobarnya masdar dari pengganti fi'ilnya, mubtadanya lebih pas sama. Kalau antum bikin kalimat tiba-tiba kalimatnya apa? Huznun syadidun, kesedihan yang sangat. Berarti huznuna huznun syadid. Lebih gampang. Gak susah. Jadi antum gak mikirin ini mau kifuna, besok apa? Besok apa? Langsung aja ambil masdarnya dari situ. Jelas ya ikhwan? Kalau nanti ada kalimat seperti itu, misalnya selain apa itu? Misalnya sedih, sabar, apalagi? Misalnya jalan ya. Misalnya sairun jamilun, jalan yang bagus, yaitu sairuna sairun jamilun, atau sairi, perjalananku sairun jamilun. Lebih gampang? Ya. Dan saya baca beberapa kitab lebih pas seperti itu. Wa kadzalika, demikian juga yuhdaful mubtada, mubtada itu dibuang idza dalla alaihi dalilun, kalau ada yang menunjukkan dalil, kalau ada sesuatu yang mengharuskan, ada indikasi-indikasinya. Ka'antakul, sebagaimana kamu katakan alal maktabi, di atas meja. Ini enggak mungkin mubtada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena mubtada harus dari isim, enggak boleh dari syibhul jumlah, enggak akan ketemu. Nah ini alal maktab ini pasti khobar, jawaban liman sa'ala, sebagai jawaban dari orang yang bertanya, ainal kitabu, di mana kitab itu? Maka jawabannya al kitabu alal maktabi, kitab itu di atas meja. Berarti mubtadanya mahdhuf. Jelas ya ikhwan? Kalau ada mubtada mahdhuf, nanti ada khobar yang dibuang enggak? Ada. Sebagaimana nanti ada fiil yang dibuang juga. Yang penting ikuti, pahami, nanti diulang lagi. Ikuti, pahami, diulang lagi. Ada pertanyaan di sini tentang mubtada yang dibuang? Tidak ada? Jelas ya? Jadi kalau saya ketemu lagi, anak tanya ke antum. Gak harus di kelas, gak harus bawa kitab. Kalau paham insya Allah itu bisa paham. Kalau antum paham, diharuskan untuk menghafal ya ikhwan. Dihafal itu yang inti pertama ta'rif, yang kedua contoh satu. Ta'rif contoh satu, ta'rif contoh satu. Yang banyak jangan dihafal semuanya. Jangan antum pokoknya yaqul mubtada kayak gitu, enggak usah. Ini bukan Al-Qur'an, bukan hadis. Dipahami, nanti cara menghafalnya terserah antum punya thariqah masing-masing. Nomor 6. Qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari. Terkadang mubtada itu diakhirkan dari khobar.
Diakhirkan ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya wajib. Di sini hukumnya boleh. Misalnya mamnuun at-tadkhinu, dilarang merokok. At-tadkhinu di sini mubtadaun muakhirun, mubtada yang diakhirkan. Dan insyaallah saya syarhu dzalika fil bunditali khas bil khabar. Akan datang penjelasan demikian pada bundel atau paragraf yang berikutnya khusus pada masalah khabar. Ini bagaimana? Kalau seandainya at-tadkhinu mamnu, boleh. Cuma perhatikan ya ikhwan, dalam kalimat bahasa Arab, kalau antum menulis at-tadkhinu mamnu seperti kita nulis merokoklah dilarang atau merokok dilarang. Orang pada ngerokok, at-tadkhinu merokok dilarang. Orang pada ngerokok semua. Oh, dilarang baru berhenti. Tapi kalau antum sudah bilang mamnuun tadkhin, dilarang. Ini dilarang gerak, dilarang ngobrol, dilarang merokok atau dilarang apa? Oh, merokok. Akhirnya mereka nggak pada merokok. Ini namanya penekanan as-sodama. Paham? Yang harusnya di akhir didepankan, depan diakhirkan, ini mesti ada sesuatu. Dan ini dalam bahasa Arab bisa disebut takkid, bisa nanti taksis, bisa disebut hasr dan yang lainnya. Kalau di sini penekanan. Paham ya, ikhwan? Masih bingung atau kecepatan? Mamnu artinya dilarang, at-tadkhin merokok. Kalau antum bilang dilarang masuk, bahasa Arabnya apa? Mamnu tadkhul. Iya. Ya, kan ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dakhana yudakhinu tadkhin. Oh, dakhala yudakhilu tadkhil kayak gitu. Ini sesuai dengan kaidahnya bahasa Arab. Jangan bikin-bikin kaidah sendiri ya. Kalau antum misalnya ditanya takwa, takwa ini bahasa Arab kan? Itu asalnya dari kata apa? Ikut wazan takwa, ikut wazan apa? Fa'la ternyata. Fa'la aslinya apa? Waqwa. Ya kan antum belum belajar ini waqwa. Ini kaidah asli. Waqwa dari kata apa? Waqoya kiwikoyah di takwa. Tapi kan jarang dipelajari di sorof. Nggak tahu sorofnya belajar i'lal ibdal apa enggak? Belajar nggak? Sedikit paham alhamdulillah. Pahamnya. Ya, demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Tolong ya ikhwan, perbanyak murojaah daripada nambah. Nambah itu pasti, murojaah nggak pasti. Sedangkan yang penting itu adalah murojaah. Buat apa banyak-banyak kalau nggak di murojaah? Ya, murojaah. Sampai sini kan? Sudah selesai? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.